Korupsi di DPR bukanlah cerita baru. Sejak lama, kasus demi kasus selalu muncul dan menodai kepercayaan rakyat. Pada periode 2004 sampai 2009, publik dikejutkan oleh kasus alih fungsi hutan lindung serta SKRT debut. Anggota Komisi keempat DPR seperti Yusuf Erwin Faisal dan Al-Amin Nasution terbukti menerima suap dari pengusaha untuk merubah status hutan lindung. Hutan yang seharusnya dilindungi justru dijual demi keuntungan pribadi. Memasuki periode 2014 sampai 2019, skandal besar lain mencuat, yaitu kasus EKTP, proyek nasional yang seharusnya menjadi dasar identitas digital rakyat malah dijadikan ladang korupsi. Ketua DPR saat itu, Setia Novanto, divonis 15 tahun penjara karena merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dari sini, kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya semakin runtuh. Masih di periode yang sama, ada kasus suap dana alokasi khusus. Mantan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, menerima uang dari pejabat daerah untuk meloloskan anggaran pembangunan di Kebumen serta Purbalingga. Uang rakyat kembali menjadi korban permainan politik dan kepentingan pribadi. Kasus lain yang mencoreng nama DPR adalah Papa minta saham ketika Setia Novanto mencatut nama presiden dalam negosiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Peristiwa ini menegaskan betapa kekuasaan bisa diperdagangkan dengan sangat mudah. Korupsi di DPR tidak berhenti di sana. Dari periode ke periode, nama besar terus berguguran. Aziz Syamsuddin, Taufik Kurniawan, sampai banyak anggota DPRD di daerah juga terjerat kasus serupa. Menurut data, lembaga legislatif berada di urutan ketiga penyumbang tersangka korupsi terbanyak. Setelah pihak swasta serta pejabat eselon, kini bentuk korupsi bahkan semakin halus. Ia tidak selalu berupa suap atau gratifikasi langsung. Ia bertransformasi menjadi produk baru dengan nama tunjangan. Tunjangan rumah, tunjangan perjalanan, tunjangan fasilitas, yang nilainya seringkali tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan. Kata tunjangan seolah menjadi perisai legalitas, padahal hakikatnya tetap sama, yaitu menguras uang rakyat untuk kepentingan segelintir orang. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus membayar harga dari pengkhianatan ini? Seberapa lama lagi generasi kita hidup dalam budaya politik yang sakit? Sejarah telah menunjukkan, tanpa keberanian untuk merombak sistem, korupsi di DPR hanya akan menjadi luka yang terus diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya, bahkan dengan wajah baru yang disebut tunjangan.